Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Kenapa kalian wajib subscribe? Karena pada video ini kalian pasti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, utamanya untuk kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin sholatan takfiru biha dunub wa tuslifu bihal qulub wa tanzaliku bihal usub wa tanzalinu bihas sub wa ala ali wassahbi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan nikmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita ditimpa musibah dengan adanya wabah yang dinamakan COVID-19. Semoga wabah ini, COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi wabah COVID-19 ini tidak bisa mengurangi segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai makhluknya harus lebih giat dalam apa saja. Lebih giat dalam bersedekah, beribadah, dan membersihkan hati kita dari prasangka buruk ataupun hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita berjumpa lagi di virtual ngaji online bersama saya Ustadz Muhammad Hulil, yang akan membahas tentang bahayanya sifat dengki. Sifat hasud adalah iri hati kepada orang lain. Adapun iri hati ialah merasa tidak rela atas kenikmatan Allah yang dirasakan orang lain, sehingga ia menjadi benci. Sifat ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan amal kebaikan. Orang yang senantiasa berbuat baik, misalnya tekun dalam menjalankan sholat dan bersedekah, namun jika di hatinya memiliki sifat dengki dan iri hati, maka rusaklah amal kebaikan yang dilakukannya. Dalam pepatah Arab dikatakan, kullu zi nikmatin mahsud. Setiap yang mendapatkan kenikmatan pasti ada pendengkinya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat Islam agar berlindung dari kejahatan pendengki. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Falaq ayat 1, 2 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada 3 hal yang menjadi akar semua dosa. Jagalah dirimu dan waspadalah terhadap ketiganya. Salah satunya adalah jagalah dirimu dari dengki, sebab dengki telah menyebabkan salah seorang anak Adam membunuh saudaranya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Asakir. Dalam hadis yang lain, hindari dengki, karena dengki itu memakan atau menghancurkan kebaikan sebagaimana api memakan atau membakar kayu bakar. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang orang tidak akan selamat darinya, yaitu prasangka buruk, hasud atau iri hati,
dan khawatir tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana cara menyelamatkan diri dari 3 sifat itu?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Jika kau memiliki prasangka buruk kepada seseorang, maka janganlah kau selidiki sampai terbukti. Dan jika di dalam hatimu ada kekhawatiran tidak mendapatkan kebaikan, maka berusahalah sampai tercapai." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di hati kita terdapat rasa iri hati, maka hendaknya janganlah diwujudkan menjadi kenyataan. Sebab jika kita dapat menahan rasa diri hati itu, maka Allah akan memaafkan. Artinya, selama iri hati itu belum dilakukan, maka masih ada ampunan atas dosa tersebut. Dan ketika kita berprasangka buruk, maka janganlah kita mencari-cari bukti terhadap kabar atau suara burung yang kita dengarkan, agar niat untuk menyelidiki itu tidak terwujud. Orang yang mempunyai kebiasaan iri hati kepada sesamanya, maka ia akan ditimpa 5 bencana, yaitu 1. Hatinya tidak bisa tenang, namun selalu kacau. Ia ditimpa cobaan yang tidak mendapatkan pahala. Semua cobaan Allah itu akan dia ganti dengan pahala, kecuali menimpa terhadap orang iri hati. Kemudian orang yang iri hati akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan taufik hidayah darinya. Membersihkan hati dari sifat iri hati dan dengki adalah merupakan sunnah Rasul dan wajib. Barang siapa mengikuti sunnah Rasul, berarti cinta kepadanya dan akan diperkenalkan mendampinginya di surga. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan membersihkan hatinya dari sifat buruk itu. Semoga kita semua dijauhkan dari buruk sifat iri hati atau dengki, dan semoga kita semua mendapatkan berkat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.